Saudara-saudari, khususnya teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Inkulturasi Gereja Indonesia pada pekan yang ketiga yang akan saya sampaikan dan saya berikan sesudah kemarin minggu yang lalu Romo Purwanto mengajak kita untuk memahami budaya. Sekarang bagaimana gereja itu berbicara atau berhubungan dengan budaya. Maka itulah tema pekan kita yang ketiga. Ya. Saya beri judulan Gereja dan Budaya. Tentu saja bahannya ada di dalam buku Teologi Inkulturasi, Perayaan Injil Yesus Kristus di Bumi Indonesia. Ya, itu pada halaman berapa ya? Ada di sana. Yaitu halaman 54. Seterusnya sampai 77 atau 76 ya, sekitar itu. Baik, kita masuk saja. Bagaimana dinamika hubungan gereja dan budaya? Kita harus mengatakan, gereja itu kan umat beriman yang konkret. Tidak ada gereja pada umumnya. Gereja itu selalu adalah orang-orang beriman yang konkret. Dan orang beriman itu terikat pada budaya. Orang beriman Katolik atau orang umat Katolik Jogja, umat Katolik Kalimantan, umat Katolik Papua, ya, umat Katolik India, Inggris, Amerika Latin, Afrika, semua konkret punya budaya. Maka gereja juga nggak pernah bisa lepas dari budaya. Sekali lagi karena gereja itu umat beriman yang konkret historis. Lalu gereja dan umat perjanjian lama, kalau kita melihat sejak awal mula dalam sejarah, tampak bahwa gereja Yesus Kristus kita ini semua dengan umat perjanjian lama punya kontinuitas dan diskontinuitas. Jelas sebagai kelompok umat beriman, kita punya kontinuitas dengan kepercayaan kepada Yahweh Allah Israel yang disembah oleh umat Israel perjanjian lama, itu juga kita sembah dalam perjanjian baru. Yahweh itu yang kita kenal dengan Bapa. Tapi dalam kepercayaan gereja sekaligus diskontinuitas, Allah Bapa, yaitu yang disebut Yahweh oleh umat Israel itu, dalam kepercayaan kita, dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, penyelamat kita, pengantara kita, yang oleh umat Israel tidak diakui, tapi kita mengakui. Itu diskontinuitasnya. Maka juga konteks budaya umat perjanjian lama itu juga mesti kita pelajari juga. Karena banyak istilah, gelar-gelar, bahkan konteks iman dari tokoh-tokoh perjanjian lama itu sangat terikat pada budaya pada waktu itu, Timur Tengah umumnya. Sedangkan Yesus Kristus yang menjadi pusat iman gereja itu adalah orang Yahudi dengan konteks sosio-kulturalnya yang sangat tertentu. Yesus Kristus itu orang Yahudi, bukan orang Jawa, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, ya, tapi orang Yahudi. Gereja itu dalam abad-abad pertama dalam kaitannya dengan budaya masih berdiri plural, ya. Apa artinya plural? Artinya gereja masih mengakui dan biasa hidup dalam kebinekaan budaya yang berbeda-beda. Gereja percaya di satu pihak memang konteksnya Yahudi. Tapi pada waktu itu ingat tuh ya, yang di Palestina itu bukan hanya orang Yahudi murni. Ada berbagai bangsa juga datang ke sana, tinggal di sana. Galilea itu banyak bangsa tinggal di sana juga. Maka semua konteks ini diakui. Apalagi ketika gereja itu masuk ke dunia orang-orang yang berbahasa Yunani atau konteks budaya Yunani, bahkan Romawi, Eropa, maka dalam gereja abad-abad pertama itu ada macam-macam pusat gereja, seperti yang disebut Yerusalem, Antioquia, ya. Nanti ada Alexandria,
nanti Roma tentu saja. Ya. Itu semua adalah pusat-pusat yang kemudian dengan budayanya masing-masing itu hidup. Umat beriman hidup bisa dengan budaya masing-masing. Yang di Romawi ya berbahasa Latin. Yang kelompok Asia, yang Eropa itu Yunani. Tapi juga bahasa Aram digunakan misalnya di gereja induk Yerusalem. Hanya saja ketika gereja itu kemudian mendapat kebebasan dengan Edik Milan tahun 313 oleh Kaisar Konstantinus, kita ingat gereja pelan-pelan menyatu dengan kekaisaran dan bahkan menjadi Kristendom. Kristendom itu istilah untuk menunjukkan kekristenan yang menyatunya gereja dan negara. Memang gereja menjadi kuat ya, secara politis, bahkan sosial, politis, ekonomis pasti ya. Tapi ya ada kelemahan yang lain tentu saja. Lalu kepentingan-kepentingan politis main di dalam pemilihan uskup, bahkan paus ya. Dan ini memang membuat repot juga. Nah, praktis dikatakan di sini, sejarah gereja barat sejak abad keempat hingga awal abad 20, tingkat 16 abad, hanya punya satu budaya, namanya budaya Eropa. Dan ini menarik ya kalau kita bahas. Berabad-abad yang namanya budaya, bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu, abad 4 sampai abad 20, budaya itu adalah Eropa. Eropa adalah budaya. Eropa adalah Kristen, Kristen adalah Eropa. Itu semacam sinonim yang praktis selama berabad-abad terjadi. Sedangkan gereja timur itu menempuh sejarah yang berbeda. Selain Yunani, budaya lokal tetap diberi tempat. Kayak misalnya Eropa Timur itu bahasa Slavia ya, Santo Cyrillus dan Santo Methodius ya, terkenal itu. Yang menerjemahkan kitab suci ke bahasa Slavia. Bahkan bahasa itu masih digunakan sampai sekarang. Sedangkan pada abad 20 hingga sekarang, jadi sejak awal abad 20 terjadi gerakan-gerakan pembaruan, berpuncak pada mahkotanya pada Konsili Vatikan kedua, yang menyatakan gereja mengakui pluralitas. Gereja tidak hanya mempunyai satu budaya namanya Eropa, tidak. Tapi yang menarik, sebelum Vatikan kedua, Paus Pius ke-12 itu sudah mengajarkan soal pluralitas budaya itu. Memang belum selevel dalam arti lebih luas lagi pada Konsili Vatikan kedua, tapi itu sudah dimulai dari sana dengan di ensiklik Evangelii Preconis ya pada halaman 58 ya. Kalau kita lihat bukunya, sekarang saya buka, dikatakan kami berkata, istri Paus Pius ke-12, orang yang memberitakan Injil dan menjadi utusan Kristus adalah seorang rasul. Tugasnya tidak menuntut agar dia mencangkokkan atau memindahkan peradaban dan budaya Eropa ke suatu tanah misi untuk dapat berakar dan menyebar sendiri. Dalam menghadapi bangsa ini yang kadang-kadang sangat menjunjung tinggi atas budaya yang sendiri yang sudah sangat tua dan maju itu, dikatakan maju itu, tapi kan menghargai itu ya. Tugasnya adalah untuk mengajar, membentuk mereka sehingga mereka siap untuk menerima dengan sukarela prinsip-prinsip kehidupan dan moralitas Kristiani, yaitu prinsip-prinsip yang sesuai dengan budaya apapun, asalkan budaya tersebut baik dan sehat, dan yang memberikan pada budaya itu dorongan yang lebih besar dalam menjunjung martabat manusia dan dalam memperoleh kebahagiaan manusiawi. Meskipun pertama-tama umat beriman itu warga kerajaan Allah dan keluarga besar Allah, umat beriman, umat Katolik tidak pernah berhenti menjadi warga dari tanah air mereka sendiri. Saya kira itu juga yang mendorong misalnya ya makin mantapnya Uskup Susio Pranoto yang mengatakan 100% Indonesia, 100% Katolik ya. Artinya tidak berhenti sebagai warga tanah air masing-masing. Tapi memang puncaknya pengakuan pluralitas ada dalam Gereja Konsili Vatikan kedua. Sudah pada Sacrosanctum Concilium artikel 36,
Lalu 37, pengakuan budaya adiluhurnya budaya setempat itu terjadi. Kita lanjutkan. Kalau kita rangkum, kita lihat ya, rangkuman dari hubungan gereja dan budaya itu sebagai berikut. Jadi dari awal pada katakanlah ya, pada abad-abad pertama, gereja masih sangat mengakui aneka budaya atau katakanlah pandangan yang masih pluralistik. Sedangkan dari abad 4 sampai 20 itu pandangannya menjadi monolistik dalam pengertian satu-satunya budaya yang diakui adalah budaya Eropa. Budaya selain Eropa pada waktu itu tidak dihargai. Maka inkulturasi juga sangat tidak mungkin pada waktu itu. Sedangkan mulai abad 20, dimulai dengan Paus Pius ke-12, itu kita lihat sampai hari ini, puncaknya di Vatikan kedua, pandangan gereja tentang budaya sudah bersifat pluralistik. Lalu bagaimana pandangan gereja tentang budaya? Bernard Lonergan pernah membedakan konsep klasik budaya, yaitu normatif dan universal. Untuk budaya klasik, yang berciri normatif dan universal maksudnya ya seperti dalam kasus abad 4 sampai 20 tadi. Satu-satunya yang dikenal adalah budaya Eropa. Maka budaya Eropa bersifat universal. Dan ini praktis tidak menghargai budaya setempat. Itu pandangan klasik. Pandangan modern budaya sudah berbeda berdasarkan pengalaman yang empiris, yang plural, dan berani mengatakan bahwa budaya yang satu dengan yang lain itu berbeda. Dan tidak boleh mengatakan yang satu lebih unggul dari budaya yang lain. Nah, konsep modern budaya inilah yang sekarang ini praktis juga menjadi konsep Vatikan kedua, bahwa gereja mengakui dan menghargai budaya. Konsili Vatikan kedua memandang budaya sebagai macam-macam hal yang segala sarana dan upaya manusia, seperti dikatakan dalam Gaudium et Spes artikel 53, selalu berubah dan berkembang. Budaya itu tidak stagnan atau statis, tapi dinamis berkembang. Gereja juga tidak terikat eksklusif pada suatu budaya tertentu. Ya, ini suatu pandangan yang memang sangat dianut sampai hari ini. Tidak ada budaya yang seolah-olah itu lebih tinggi, tapi juga seolah-olah gereja harus terikat pada misalnya budaya Eropa misalnya. Dan diakui adanya otonomi budaya, pengetahuan, dan lain-lain. Ini gereja mengakui dalam hal ini. Para paus juga sudah Vatikan kedua mengaitkan budaya dengan evangelisasi. Tidak ada evangelisasi tanpa inkulturasi. Tidak ada evangelisasi tanpa kontekstualisasi. Tidak ada evangelisasi tanpa menyapa budaya. Ini sudah menjadi prinsip dasar dari para paus, tapi juga ajaran gereja hingga hari ini. Beberapa paus kita sebut ya. Paus Yohanes Paus kedua amat mengaitkan budaya dengan martabat pribadi manusia. Sebenarnya Paus VI juga berperan. Nanti dalam sejarah inkulturasi, teologi lebih-lebih akan kita bahas peran Paus ke-6. Karena beliau juga sangat terbuka terhadap pluralitas budaya ini. Paus Yohanes Paus kedua amat mengaitkan budaya dengan martabat pribadi manusia. Paus Yohanes Paus kedua punya pengalaman yang sangat mendalam berkaitan dengan masa Perang Dunia Kedua, ketika manusia tidak dihargai, ketika nyawa gampang sekali melayang. Martabat manusia itu begitu penting pada beliau. Sedangkan Paus Benediktus ke-16 mengaitkan
lebih-lebih dari persepsi Eropa. Misalnya soal sekularisasi, itu kan memang sangat kuat di Eropa. Tapi juga beliau menekankan pentingnya dialog antar budaya. Sedangkan Paus Fransiskus sekarang ini amat menekankan pluralitas budaya dalam gereja, dan ada suatu pernyataan yang bagus ia katakan itu culture of encounter. Jadi budaya perjumpaan dengan orang. Tidak cukup banyak perjumpaan ya secara medsos ya, memang ini baik ya, membantu sekali. Tapi perjumpaan pribadi langsung itu juga tidak bisa digantikan. Bagaimana memikirkan tempat budaya dalam hidup gereja? Nah, ini menarik. Ada komentar seorang Yesuit India yang saya kutip dalam buku pada misionaris Eropa yang mengatakan, oke, Anda mewartakan tentang Injil, mewartakan Yesus Kristus, tapi kami membutuhkan secara indrawi, Yesus macam apa yang bisa kami raba? Yesus macam apa yang sungguh-sungguh bisa kami alami, kami lihat, kami dengar? Ya, itu sesuatu yang menarik dikatakan. Ya, saya sedang membuka itu catatan ini ada di halaman 71 ya. Kami butuh Yesus yang dilukiskan secara manusiawi. Nah, saya menyampaikan dua pandangan yang sering dikutip, meskipun ini bukan satu-satunya. Dari pihak Protestan itu yang terkenal Richard Niebuhr. Dia menulis dalam buku Christ and Culture, melukiskan bagaimana hubungan gereja dan budaya itu ada dalam 5 model. Pertama, Christ against culture atau sikap radikal. Ini istilah radikal ini tidak mengakui hubungan antara iman dan budaya. Iman datang dari atas, budaya dari bawah. Ya. Keduanya nggak nyambung. Maka ini menolak budaya. Yang kedua, sikap akomodatif, yaitu Christ of culture. Kalau tadi Christ against culture. Bagaimana sikap akomodatif? Itu kebalikan dari sikap radikal, yaitu antara budaya dan iman pada Kristus tidak ada pertentangan. Di sini Kristus dipandang sebagai yang memenuhi harapan aspirasi masyarakat dengan budayanya. Secara keseluruhan ungkapan budaya diterima tanpa kritik dalam iman Kristiani. Keduanya saling cocok dan sesuai. Nanti menjadi masalah kalau misalnya ya ada budaya misalnya ya, maaf ya kalau disebut misalnya contoh budaya poligami, itu kan nggak sesuai dengan iman Kristiani. Tapi bagaimana disebut cocok? Yang ketiga, sikap sintetik atau Christ above culture. Sikap ini boleh dikatakan merupakan posisi antara yang pertama dan kedua. Hanya saja yang terdapat dalam budaya perlu dilengkapi dalam iman Kristiani. Menurut Richard Niebuhr, ini biasa diasuh dianut dalam gereja Katolik. Sikap sintetik, budaya dan Injil dapat saling mengisi. Tapi budaya dilengkapi, disempurnakan dalam Kristus. Yang keempat, sikap dualistik. Sikap dualistik ini disebut di situ Christ and culture in paradox. Maksudnya relasi Kristus dan budaya merupakan relasi antara kasih karunia yang ada dalam Allah dan dosa di dalam manusia. Sikap ini melihat budaya sebagai ciptaan yang baik, tetapi telah disusupi oleh dosa, maka perlu ditebus. Tokohnya Martin Luther, Soren Kierkegaard, ya, Kierkegaard. Nah, yang kelima, Christ as transformer of culture, ya, sikap transformatif. Kalau di Niebuhr ini baginya itu sikap yang paling bagus. Gerejanya itu gereja yang ini sikap transformatif. Maksudnya apa? Memandang budaya awalnya baik, tapi kemudian dirusak oleh dosa. Nah, berkat penebusan Kristus, budaya dapat diubah demi kemuliaan Allah. Ini contohnya pada Agustinus dan Calvin. Ya. Sedangkan di lingkungan Katolik, saya menyampaikan tokoh Louis Lusbetak yang mengarang The Church and
cultures, ya, dia menggunakan model-model seperti Averidales. Model gereja sebagai komunitas, sebagai sakramen keselamatan, gereja sebagai pewarta atau bentara, gereja sebagai pelayan, gereja sebagai institusi. Misalnya gereja sebagai komunitas, di situ kaitan antara budaya dan gereja tampak, ya. Gereja hidup sebagai komunitas itu sangat hidup dalam suatu budaya. Di situ idealnya komunitas gereja, ya, berdialog dengan realitas paham dan hidup berkomunitas dalam budaya-budaya bangsa yang konkret. Maka sebagai komunitas, dengan komunitas yang konkret, maka gereja itu menghayati budaya sebagai suatu kesadaran, ya, yang darinya memang budaya itu berharga, berarti. Lalu gereja sebagai sakramen keselamatan, yakni sebagai tanda yang menghadirkan tindakan Kristus bagi dunia. Dalam model ini, gereja dipahami, ya, dalam konteks hubungannya dengan budaya. Pentingnya gereja menyadari aspek-aspek ritual, aspek-aspek peribadatan dalam budaya-budaya itu. Ada dalam budaya-budaya itu, kalau misalnya mengikuti ritual Van Gennep, ya, itu kan ritual mengenai peralihan. Ada 3 peralihan dari kelahiran, lingkaran kelahiran, lingkaran perkawinan, lingkaran kematian. Nah, terhadap praktek budaya yang peribadatan ritual dan seterusnya, itulah gereja sebagai sakramen keselamatan itu sungguh-sungguh berakar dan mengembangkan di situ. Sedangkan praksis model ketiga gereja sebagai pewarta atau bentara mau menekankan gereja diutus menjadi guru dan nabi. Bagaimana gereja perlu sungguh-sungguh memperhatikan aspek komunikasi, aspek bentara, aspek pewartaan, aspek bagaimana cara komunikasi yang relevan seperti sekarang ini masa pandemi, penggunaan media sosial, penggunaan digitalisasi ini sesuatu yang perlu gereja masuki. Jangan dilawan, tapi justru dimasuki. Karena ini bagian dari gereja sebagai bentara atau sebagai pewarta. Lalu gereja sebagai pelayan, ya, itu berarti gereja mesti hadir dalam seluruh keprihatinan budaya, masuk keprihatinan rakyat, keprihatinan sosial, menyangkut masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan, korupsi yang begitu kuat. Itu bagaimana gereja sungguh-sungguh bisa ikut terlibat untuk mengentaskan kemiskinan, memerangi korupsi, memerangi ketidakadilan. Ya, misalnya. Ini tempat gereja dan budaya yang lebih bermakna terlibat dalam aspek-aspek sosial. Terakhir, gereja sebagai institusi, artinya gereja jangan hanya memperhatikan aspek persekutuannya, model pertama, atau sekedar liturgi ritualnya, atau pada aspek pewartaannya, atau aspek pelayanan dalam rangka juga tindakan sosial, tapi juga mesti ada dalam struktur yang kokoh, yang baik, yang sifatnya melayani gereja, melayani umat, melayani semua hal yang disebut 1-4 ini terjadi dengan baik. Itulah fungsi hierarki, fungsi uskup, imam, dan diakon yang juga ada dan hadir dalam paroki itu, dewan pastoral paroki, dewan paroki atau dewan pastoral paroki, peran dari para kelompok kategorial bahkan itu semua bagaimana dilayani dan sungguh-sungguh mendapat tempatnya dalam seluruh gerak keuskupan, gerak paroki. Maka seperti cara tata kelola penggembalaan yang transparan, akuntabel, ya, kredibel, itu kata-kata yang menurut saya sangat penting dan relevan, dan kita harus mengikuti model budaya seperti itu.
sudah tidak zamannya lagi seorang romo paroki pegang uang sendirian. Tidak. Tapi ada sistem sehingga romo parokinya siapapun itu sungguh-sungguh aman, sungguh transparan dan seterusnya. Nah, demikian kupasan mengenai hubungan budaya dan gereja atau gereja dan budaya. Semoga bisa menambah wawasan. Nanti dalam kelas forum tanya jawab bisa kita adakan. Sekian, terima kasih.